Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Puspitasari. Saya dari kelas 1B Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dengan NPM 247830663. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 1 dengan judul Pengantar Algoritma dan Notasi Penulisan Algoritma. Pengantar algoritma. Apa itu algoritma? Yaitu urutan langkah-langkah logis untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis. Dalam Kamus Besar Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah logis tertentu untuk memecahkan suatu masalah, yaitu urutan langkah logis yang berarti algoritma harus mengikuti suatu urutan tertentu, tidak boleh melompat-lompat. Yang kedua, ada alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis, yaitu alur pikiran, sehingga algoritma seorang dapat juga berbeda dari algoritma orang lain. Tertulis yang artinya dapat berupa kalimat, gambar, atau tabel tertentu. Ciri-ciri algoritma, yang pertama ada finiteness, yaitu ada batas. Jumlah langkah dalam algoritma harus terbatas dan memiliki titik berhenti. Yang kedua ada di definiteness atau yang artinya pasti. Setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan jelas, tidak boleh membingungkan atau ambigu. Yang ketiga ada input. Sebuah algoritma memiliki 0 atau lebih input yang diberikan kepada algoritma sebelum dijalankan. Yang keempat ada output. Sebuah algoritma memiliki minimal 1 atau lebih output yang biasanya bergantung kepada input. Yang kelima ada effectiveness atau artinya tepat dan efisien. Setiap algoritma diharapkan memiliki sifat efektif dan harus dapat dilaksanakan. Penyusun algoritma. Terdapat 3 cara menyusun algoritma, yaitu dengan menggunakan bahasa manusia. Yang kedua, pseudocode. Yang ketiga ada diagram alir atau flowchart. Algoritma dalam kehidupan. Untuk lebih mudah memahami arti dari algoritma, dicontohkan sebuah permasalahan penukaran isi dari 2 gelas. Diberikan 2 buah gelas A dan B. Gelas A berisi air teh dan gelas B berisi air kopi. Pertukaran isi gelas tersebut sehingga menghasilkan gelas A yang semula berisi air teh menjadi berisi air kopi, dan gelas B yang semula berisi air kopi menjadi berisi air teh. Algoritmanya, yang pertama, siapkan gelas cadangan C. Yang kedua, tuangkan air teh dan gelas A ke dalam gelas C. Gelas C menjadi kosong. Ketiga, tuangkan air kopi dari gelas B ke dalam gelas A. Gelas B menjadi kosong. Yang keempat, tuangkan air teh dari gelas C ke dalam gelas B. Flowchart merupakan kumpulan gambar atau tanda yang mempunyai aliran 1 atau 2 arah secara sekuensial untuk memecahkan suatu masalah, berguna untuk mendesain dan mempresentasikan program. Flowchart didesain agar dapat mempresentasikan berbagai komponen dalam bahasa pemrograman. Pseudocode yaitu kode atau tanda yang menyerupai pseudo program atau merupakan penjelasan cara menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, notasi penulisannya. Contoh, mulai input sama dengan angka 1, angka 2, hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2, tampilan hasil selesai. Fungsi flowchart. Sebelum pemrograman, flowchart memiliki fungsi mempermudah programmer dalam menentukan alur logika pemrograman. Sesudah pemrograman menjadi alur program yang dibuat kepada orang lain. Di sini ada simbol flowchart yang memiliki keterangan. Flowchart menggunakan simbol-simbol seperti kotak untuk proses, belah ketupat untuk kondisi atau percabangan, dan panah untuk alur. Simbol-simbol umum ada oval menunjukkan titik awal atau akhir, start atau end, persegi panjang menunjukkan langkah proses, belah ketupat menunjukkan kondisi atau percabangan, panah menunjukkan alur program.
Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.